Masuk. Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Yes. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memilih kita dalam doa? Nak? Ya, silakan. Mari kita berdoa untuk Ramadan yang kita laksanakan Terima kasih. Absen ya, absen dan datangnya nama pasal di atas ya. Aldi, Adriel, Yesa, Edson, Fadil Norduri, Dian, Galing, Beni Lasek, Norin Marwawa, Tisha, Waspa, Hafiz, Selsa, Naswahia, Aurora Marwawa, Yuswa Dorus. Baik, nah, kita melakukan teguh semangat ya. Kelas 3. Siap. Teguh 1. Teguh 2. Teguh 3. Teguh 4. Teguh 5. Anak, silakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa.
kita bela bersama. Sekali lagi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya. Masih anak-anak ingat tentang mata pelajaran kita kemarin? Hai Pak, Ya, silakan. masih ingat Pak, kita mempelajari dongeng kemarin. Ya, kita mempelajari dongeng kemarin. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Hai Pak, Ya, silakan. Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. betul sekali. Tepuk tangan dua siap. Dongeng adalah ya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Apa judul dongeng yang kita pelajari kemarin, Nak? Siap, Pak. Ya, silakan, Norin. Judulnya Ayam Jago Baru, Pak. Ayam jago baru itu yang kita pelajari tentang dongeng, yaitu ayam jago baru. Tepuk tangan buat si Norin. Apa pesan pada dongeng ayam jago baru? Siapa yang tahu? Saya, Pak, Ya, silakan. mengingatkan kita agar teliti sebelum melakukan sesuatu. Ia mengingatkan ke kita untuk melakukan sesuatu. Tepuk tangan buat si Norin. Betul sekali. Berarti anak-anak kami ini semuanya sudah belajar di rumah semua. Ya, baik anak. Mari kita mulai materi kita hari ini, yaitu tema 2, ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, subtemanya manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Sebelumnya kita membagi kelompok, ya, sebanyak 4 kelompok. Nanti kita berjumlah 16. Berarti 4 kelompok, berarti 4 orang tiap 1 kelompok. Berarti kita juga 1, 2, 3 kurang. Maju depan, ya. Kelompok berikutnya ini kelompok 1, 2, 3 kurang 1. Yang masuk depan 1, 2, 3, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, mari kita menyaksikan video di layar di fokus tentang dongeng. Atau sebelumnya
Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini itu dengan mendengarkan sebuah dongeng, peserta didik dapat menentukan pesan dan sebuah dongeng dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menceritakan kembali sebuah dongeng dengan percaya diri. Tiga, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menentukan keberagaman sifat anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Keempat, setelah diskusi, peserta didik dapat menyebutkan kebersamaan keragaman sifat anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita menyaksikan video tentang dongeng. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan diam. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghangatkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk mengerti, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut pun melayang naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia membebaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan atau mengamati atau mendengarkan video yang barusan kita dengarkan, ya, apa yang anak-anak ketahui mengenai video tersebut? Saya Pak, Ya, silakan. merpati menolong seekor semut yang hampir saja tenggelam. Ya, merpati menolong semut. Boleh merpati? Ya, semut yang menolong merpati. Bagaimana ya sikap semut dengan merpati? Kalian tahu? Saya Pak, Ya, silakan. mereka saling membantu. Ya, mereka saling membantu. Tepuk tangan buat si tadi. Apa yang menjadi pesan dongeng yang barusan kita amati? Ya, silakan tadi. Kita harus bersikap balas budi terhadap orang yang telah kita tolong. Iya, betul sekali. Kita harus bersikap ya
karena telah kita menolong kita, ya. Seperti kita ini, ya. Duduk. Kita buat sekali. Baik anak, duduk, ya. Di saat ada teman kita yang tidak ada pulpen, ya, tidak ada pulpen, mesti kita harus bantu, ya. Kalaupun itu kita bantu, tidak ada istilahnya bukan kita nggak bantu, ya. Tapi yang kita bantu itu harus berterima kasih kepada yang membantu kita. Contohnya, kita kembalikan pulpen tanpa ada kata-kata sendiri, ya, tanpa ada kata. Harus ada kata terima kasih. Nah, begitu juga yang kita contoh kepada kita bahwa, ya, kita itu harus, ya, berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Baik, buka bukunya halaman 65. Sudah dibuka? Nah, Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Lanjut halaman 66, ya. Disini dengan yang kita saksikan atau kita amati tentang dongeng Kisah Semut dan Merpati. Cara membaca yang lebih baik lagi, kita harus memperhatikan tanda-tanda baca, ya. Saya baca di sini dan anak-anak memperhatikan bukunya. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan dan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan diam dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai melanjutkannya, semua itu timbul tenggelam dalam kelam. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semua menyadari bahwa bahaya yang menyayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadi akan, yaitu manusia, hewan. Contoh yang tadi semut dan merpati. Sedangkan tumbuhan seperti mangga, belimbing, ya, rambutan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, makhluk hidup itu saling bergantungan, saling memanfaatkan. Contohnya manusia. Manusia membutuhkan hewan. Ya, manusia membutuhkan hewan. Apa yang dibutuhkan hewan kepada kita? Ya, kita kasih makanannya. Apa makanannya? Seperti rumput. Rumput itu termasuk tumbuhan. Berarti itu, ya. Tumbuhan membutuhkan hewan. Dan seperti juga manusia membutuhkan hewan. Apa yang kita butuhkan pada hewan? Manusia membutuhkan hewan seperti kita butuhkan dagingnya. Apalagi seperti sapi, kita butuhkan dagingnya juga. Kerbau itu, ya, kita butuhkan tenaganya. Ya.
Ya, seperti dia angkat barang kita. Ya, dari orang-orang dulu atau orang-orang yang tidak lewat kendaraan, yang menggunakan untuk mengangkat barang mereka itu adalah kuda. Ya. Dan juga kerbau. Manusia membutuhkan tenaga kerbau. Apa tenaga yang dibutuhkan manusia di situ? Ya, menyadap itu namanya mencangkul sawah, membajak sawah. Ya, membajak sawah. Dan juga manusia, hewan membutuhkan tenaga manusia, ya. Mencari makanan, kita kasih makan mereka, kita ambil rumput, ya, kita kasih dalam kandang makan mereka. Dan juga tumbuhan membutuhkan manusia. Apa yang dibutuhkan tumbuhan kepada manusia? Ya, manusia yang dibutuhkan itu adalah, ya, kita bersihkan bawah pohon. Kita siram seperti bunga, kita siram bunga. Ya. Kita pupuk. Ya. Tumbuhan membutuhkan manusia untuk memelihara tumbuhan juga membutuhkan. Manusia membutuhkan tumbuhan. Apa yang kita butuh kepada tumbuhan? Seperti sayur-sayuran. Apa sayurnya? Kangkung, kol, ya, bayam. Berarti menjadi sayur kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya kita itu harus saling menghargai ciptaan Tuhan. Nah, salah satu contoh ya, yaitu adalah semut dan merpati. Coba diperhatikan di depan. Ini semut dan merpati. Yang ini apa ini? Semut. Yang ini? Merpati. Nah, semut ini, ya, dia hidup, ya, di tempat-tempat yang dingin. Ya. Mungkin anak kami nanti, ya, kita itu tidak butuh tenaga semut dalam pertanian, ya, nak, ya. Kita sangat membutuhkan tenaga mereka. Apa yang kita butuh kepada mereka? Mengemburkan tanah. Contohnya kan kita tanam bayam. Mereka bantu kita itu mengemburkan tanah, ya, mengemburkan, ya, supaya tanaman yang kita tanam itu bisa subur juga. Apa maknanya lagi? Ya, pohon itu, contohnya cabai, kalau ada, ya, yang menjadi hama, yang membunuh atau yang merusak tanaman itu, ya, bisa dibantu kita. Caranya mau membantu kita biar makan sarang-sarang itu, ya, belah-belah kecil itu biar makan, ya. Tetapi semut itu, ya, bisa saja kita digigit, ya, bisa kita digigit. Contohnya, kalau kita pergi ke suatu tempat atau pohon, kan, pohon, ada semut yang warna merah itu. Nah, kalau ke situ kamu nanti pasti digigit, kan, agak sakit, kan. Nah, itu semut, dia hidup juga di pohon, ya. Apalagi kalau di rumah, makanan mereka itu adalah gula. Tahu gula? Kalau jatuh di lantai, siapa yang datang nanti? Semut. Tujuan mereka itu apa? Makan gula. Ya. Dan seperti juga, ya, jatuh di atas meja, pasti ada semut. Makanya ada kata yang mengatakan, ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Berikutnya, hewan yang satunya adalah merpati. Merpati itu, siapa tahu nanti anak tidak, masa kita butuhkan merpati? Ya, ada kebutuhan dari merpati. Dulu itu sebelum ada, ya, JNE sekarang, kan, dengan tersurat. Dulu itu merpati
itu tugas mereka itu mengantar surat. Caranya diikat di kaki, ya. Mereka mengerti karena sudah mereka itu jinak, ya, jinak. Mereka antar ke tempat yang satu, bawa surat ke tempat yang satu. Mereka antar. Sekarang tidak diperlukan lagi. Yang apa itu yang mengirim surat melalui kantor. Kadang-kadang itu yang merpati itu ya dipergunakan dikasih nama seperti nama pesawat, ya, nama pesawat, merpati. Sepertinya lagi kantor pos ada lambang merpati. Karena merpati itu adalah yang mengantar surat. Merpati itu kita butuhkan juga dagingnya. Merpati itu bisa kita pelihara karena berbicara jinak. Ya, karena jinak. Makanya merpati tersebut kita harus menyayangi dan memelihara dengan baik. Kalau kita pelihara, tidak kita pelihara, tidak kita kasih makan mereka. Kita kasih makan mereka, ya. Ya. Biar mereka itu hidup, ya. Karena merpati itu adalah termasuk makhluk hidup, ya. Termasuk makhluk hidup. Baik, mari kita membaca yang pertama yang membaca adalah Nolin. Silakan. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengedap-ngedap. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang pemburu pun terbang menyelamatkan dirinya. Baik, dari kelompok Sisa dan merpati. Semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengedap-ngedap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolong tadi. Merpati yang baik tersebut, ia segera berlari mendekatinya, memburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung-burung. Sibuk mengibas-ibaskan ranting, akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. tepuk tangan buat si Gading. Kelompok 1. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan di
tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa indah, burung merpati itu menarik daun dan meletakkannya di depan semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepinya. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang hendak berusaha mendekati burung merpati dan telah dalam tubuhnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekat dan terkejut. Ia membebaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengikat-ingkatkan ranting. Akhirnya sang burung pun berusaha menyelamatkan diri. Oke, tepuk tangan buat dia. Dora. Peran kelompok D. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan dengan hati-hati. Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai mengalirkannya. Semut itu turut tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk mati, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun yang dijatuhkannya di atas semut. Semut melayang naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung dengan mendak-mendak berusaha mendekati burung merpati yang telah mengelongi kayu. Semut menyadari bahwa bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaannya. Pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang pemburu pun terbang menyelamatkan diri. Ya, tepuk tangan buat si Reza. Baik, anak-anak, tentang ya cerita dongeng kisah semut dan merpati. Awalnya dulu ya, semut ini dia jalan-jalan ke pinggir pantai. Ya, dia jalan-jalan ke pinggir pantai. Akhirnya ya, karena asiknya untuk jalan-jalan di pantai, kakinya terpeleset. Ya, jatuh ke sungai. Nah, karena dia jatuh ke sungai, ya, dia berenang. Tapi berenangnya tidak begitu lama. Kadang-kadang itu kalau kita berat badan kita jatuh kan, tahu-tahu lewat si merpati yang menjadi penolong. Itu si semut udah jatuh dari bawah sungai. Ya, merpati dia ambilnya daun, dibuangnya ke sungai, ke bawah sungai. Lalu si semut naik ke atas daun, sehingga semut itu selamat, tidak tenggelam. Berarti semut dengan merpati saling menolong. Seperti kita sebagai siswa, seandainya ada teman kalian yang membutuhkan, itu tadi yang saya dapat jelaskan tadi, pulpen, ya. Karena tidak ada pulpen kepada temanmu, mesti harus kamu kasih, pinjamkan, ya. Kadang-kadang anak kami sudah dipinjamkan, nanti gak dikembalikan. Jadi dia dibawa kerja ke rumahnya, kan? Jangan, ingat, barang yang kita pinjamkan itu harus dikembalikan ke
kepada yang menolong kita. Ya. Kalau kita tidak mengembalikan, itu namanya apa? Mencuri. Sudah dibantu, sikapnya mencuri. Apakah itu bagus atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Makanya anak-anak kami itu harus kita kembalikan kepada orang yang menolong kita. Harus kita mengucapkan kata terima kasih. Ya, hanya semut. Ya, kalau kita bandingkan dengan manusia dengan binatang, ya, manusia mempunyai pikir, akal budi, sedangkan hewan tidak mempunyai akal budi. Ya, sehingga mereka itu hanya hewan kecil semut, dan mereka itu saling menolong. Makanya anak-anak kami itu, ya, tanamkan di dalam hatimu membuat atau membantu seseorang, ya, membantu seseorang. Baik, sekarang kita mengerjakan tugas. Bapak bagikan LKPD-nya. Cara mengerjakannya LKPD nanti nak, ya, dibuka. Jangan lupa tulis nama. Apa nama kelompoknya? Tulis nama siapa ketuanya. Tulis nama anggotanya. Dilihat. Buka halaman berikutnya. Nih. Ada soal sini. Pesan apa yang kamu dapatkan dari dongeng yang kamu baca di buku cerita dongeng tersebut? Jawabannya diambil di buku cetak di dalam cerita dongeng semut dan merpati. Dibaca dengan baik-baik sehingga setelah kamu baca nanti pasti kamu bisa menjawab pertanyaan. Sudah tahu. Jangan lupa menulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya ya. Kita kerjakan selama 10 menit. Jadi
5 menit lagi ya. Kelompok B udah siap? Kelompok D? Sudah siap? Silakan di depan. Baik, sekarang buka halaman 69. Lihat, ini adalah pelajaran PKN. Saya baca di sini dan perhatikan. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberikan makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur tersebut. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama,
ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Sekarang tolong dibaca dari kelompok 3. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayam Beni membuatkan kandang ayam. Setiap hari Beni memberikan makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung-burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa menemani. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Terima kasih. Dari kelompok 1 yang Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Beni sering tertawa bersamanya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing dalam keluarga dan ada yang memiliki sifat sama. Ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2. Beni memelihara ayam di rumah karena dia menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam. Setiap hari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuat kandang ayam. Setiap hari, Beni memberi makanan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada telur yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarkan. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Nak. Saya jelaskan bahwa dalam cerita ini ada seorang ayah dan ada anaknya yang namanya Beni. Yang dua orang ini beda-beda sifat. Sifat Beni adalah memelihara ayam, sedangkan ayah memelihara burung beo. Dalam satu keluarga, ya, ada istilahnya, ada bapak, ada ayah, ada anak. Anak pertama, anak kedua. Berarti ada 4 orang.
Ya, yang 4 orang itu beda-beda sifat. Ya, beda-beda sifat. Ya, satu keluarga ada 4 orang. Yang menjadi kepala keluarga siapa? Ayah. Yang menjadi ibu rumah tangga siapa? Ibu. Yang menjadi anak siapa? Yang 2 orang ini yang menjadi anak. Yang 4 orang ini beda sifat. Contohnya ayah, sifatnya ya baik, ya sifatnya disiplin ya. Pulang sekolah harus sampai di rumah jam ini harus disiplin. Ya, disiplin mencari nafkah anaknya atau keluarganya. Kalau ibu sifatnya apa? Dia membereskan rumah. Bisa saja dikatakan itu bisa cerewet, ya kan? Sedangkan anak sifat anak beda yang 2 orang ini. Abang sifatnya suka menolong adiknya. Adiknya sifatnya manja dia karena anak bungsu, ya kan? Ada kedua, ya. Nah, di sini anak memberi gambaran kepada kita supaya kita itu ya mana yang dikatakan keluarga, mana yang dikatakan sifat. Ya, anak kami ini yang 16 orang ini beda-beda sifatnya kan? Syadriyah sifatnya gimana? Sifat Gading siapa? Gimana? Ketawa. Sifat Ardi mana? Sifat sini kasih teman. Torin. Ya. Diam. Ya. Berarti semua orang itu beda-beda sifat. Bagaimana kalau sifat saya itu marah? Ya. Bagaimana sifat saya itu senyum? Bagaimana sifat itu? Apa? Sedih. Coba kita perhatikan dulu berdiri semuanya. Berdiri. Coba dulu ya. Bagaimana sifat ketawa? Bagaimana sifat senyum? Bagaimana sifat gembira? Bagaimana sifat sedih? Sifat menangis gimana? Tapi setiap orang itu beda-beda sih. Oke, kita ulang kembali dulu ya. Saya suka dari sini dan anak-anak melakukannya. Bagaimana sifat kita di situ? Bagaimana sifat tertawa? Sifat menangis? Sifat marah? Sifat sedih? Sifat lemah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Oke, duduk. Nah, sekarang anak, Bapak bagikan LKPD yang kedua dan tolong dikerjakan. Dan saya rasa seperti yang telah saya jelaskan tadi cara mengisi LKPD-nya. Nah, coba perhatikan ya, ada
satu keluarga di situ, ada Beni, ada ayah Beni, ada ibu Beni, dan ada adiknya 2 orang. Dan tentukan bagaimana sifat satu keluarga itu. Kerjakan selama 8 menit ya. Kerjakan, karena saya sendiri yang kerjakan sekarang bukan. Gesek. Baik, yang sudah siap boleh diserahkan. Baik anak-anak, Bapak panggilkan nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Saya panggilkan dari kelompok 2. Sifat Beni menyayangi binatang, bekerja keras. Sifat ayah Beni menyukai binatang, suka bercanda. Iya. Anak bertanggung jawab, berani. Ayah humoris, berani. Kakak santun, lemah lembut. Ibu penolong, dermawan. Iya. Betul. Tepuk tangan buat Sinorin. Nah, sifat anggota keluarga
dari kelompok 2, sifat Beni bekerja keras, sifat ayah menyayangi binatang. Sifat ayah Beni suka bercanda dan menyukai binatang. Dan hasil kerja dari kelompok 2, sikap ayah humoris, pemberani, sifat ibu penolong, dermawan, sikap kakak lemah lembut, sikap adiknya bertanggung jawab, berani. Sekarang kelompok 1. Sifat Beni penyayang binatang, bekerja keras. Sifat ayah menyukai binatang, suka bercanda. Ayah disiplin, penyabar. Kakak lemah lembut. Ibu humoris, rajin. Oke, tepuk tangan buat si dia. Kelompok 3. Sifat Beni menyayangi binatang. Sifat Beni menyayangi binatang. Sifat ayah bekerja keras. Sifat ayah Beni menyukai binatang. Sifat ayah Beni suka bercanda. Sifat ayah tegas, rajin. Sifat kakak keras kepala, malas. Sifat ibu rajin, rendah hati. Sifat anak sopan jujur. Ya, tepuk tangan buat si Raisa. Sekarang kelompok 4. Gading. Sifat Beni penyayang binatang. Sifat ayah Beni suka menyukai binatang. Ayah Beni perhatian, disiplin. Adik Beni jujur, sopan. Kakak Beni sopan, tenang. Kakak Beni, mama Beni penyayang, sabar. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Karena ada LKPD kita selesai. Sebelum kita kirim materi kita, Bapak mau bertanya dulu. Ya. Apa materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa judul dongeng tersebut? Ya, silakan. Kisah semut dan merpati. Kisah semut merpati. Apa pesan dari dongeng tersebut? Kita tahu? Ya, betul. Cerita Makan. ini mengajari kita bersikap balas budi kepada orang yang telah menolong kita. Betul sekali. Terima kasih. Yang menjadi rangkuman materi kita hari ini adalah pertama, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang menjadi tugas buka halaman 67
Dibuka, dikerjakan di rumah, besok kita periksa. Materi kita berikutnya itu adalah tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtemanya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Baik, mari kita menyanyikan lagu daerah. Beri semuanya. Sini senang. Beri semuanya. Semangat ya. Sini senang. 1, tangan ya. 1, 2, 3, ya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi sentakan dan dimakan, gambar itu digoyang, goyang putar badan. Mari disentak, sentakan dan digoyang, gambar itu digoyang, goyang putar badan. Oke, saya ulangi kembali sambil dibuat gerakan ya. Sambil dibuat gerakan. Coba semangat, semangat ya. Sini senang. 1. Di sini senang ya. Sini senang, di sana senang. 1, 2, 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati disentak, sentakan digoyang, Lambai minggu digoyang, goyang putar badan. disentak, sentakan dan digoyang, gambar pintu Digoyang, goyang putar badan. Ya, silakan duduk. Minggu tahun ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mana Dia telah menolong kita dari awal pembelajaran sampai terakhir ini. Siapa yang kita dalam doa ya? Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Baik. Sekarang kita pulang di rumah. Nanti kita sudah pulang ke rumah atau sampai di rumah, jangan kemana-mana, dan bagian lewat jalan kaki lewat sebelah kiri ya. Lihat kendaraan, jangan menyeberang ya. Sekarang selamat siang, boleh pulang. Silakan. Selamat siang, Pak.